Bak saling bertabuh genderang perang. Pihak Vena Melinda dan Ferry Irawan hingga kini seolah masih belum menemukan titik terang dalam permasalahan kasus dugaan tindak KDRT yang masih bergulir panas. Setelah mendapat tekanan demi tekanan, Vena yang didampingi seluruh keluarga dan kuasa hukumnya Hotman Paris akhirnya mengambil sikap atas penyangkalan demi penyangkalan yang dilakukan pihak Ferry. Lantas seperti apa duka mendalam yang dirasakan Vena Melinda lantaran pihak keluarga Ferry hingga kini masih terus menduga jika luka yang dialaminya hanyalah seperti mimisan. Benarkah ia tidak akan menghentikan proses hukum yang tengah berjalan? Terus-menerus menangis saat di tengah perjuangannya untuk mencari keadilan. Benarkah Vena pun merasa sangat tertekan lantaran Ferry tidak kunjung mengakui perbuatannya, malah justru membalikkan fakta. Di sisi lain, menurut kuasa hukumnya, Ferry Irawan saat ini pun terus menangis lantaran Vena Melinda tidak mau lagi berdamai. Lantas benarkah hingga kini permintaan penangguhan penahanan Ferry pun masih belum juga dikabulkan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Polemik kasus dugaan tindak KDRT yang terjadi dalam rumah tangga Vena Melinda dan Ferry Irawan kembali bergulir ke babak baru dan semakin panas. Setelah sebelumnya keluarga Ferry selalu menggelar konferensi pers dan menyangkal berbagai tudingan, kini giliran Vena dan keluarganya yang muncul ke hadapan publik. Bersama ibu, ayah, tante, adik dan juga didampingi kuasa hukumnya, Vena pun menyampaikan klarifikasinya. Luka demi luka yang Vena rasakan seolah tergambarkan oleh ekspresinya yang tidak berhenti menangis selama jumpa pers kemarin. Segala penyangkalan yang dilakukan pihak Ferry membuat dirinya merasa begitu tersudutkan. Bahkan mereka pun masih saja menuding bahwa darah yang mengalir dari hidung Vena hanyalah seperti mimisan dan bukan luka dari kekerasan fisik. Aku korban KDRT, tapi aku gak mau kalau aku sampai akhirnya membuka aib dan lain sebagainya. Tapi jujur di tanggal 8 Januari 2023, di jam kalau nggak salah jam 9 di saat Mbak Janitor datang sama Satpam Hotel Grand Surya Kediri pertama kali, security nanya sama Ferry, ada apa ini Pak? Dan saya lihat betul bagaimana Ferry mengatur body language-nya, bagaimana dia mengatur mimiknya. Dia bilang saya nggak tahu apa-apa. Bukan saya. Disitulah saya shock. Disitulah saya sadar. Ini bukan imam saya. Datanglah Pak Yanuar Intel dari Kapolresta Kediri menanyakan kembali kepada Ferry, ada apa ini Pak? Itu di TKP, saya masih berdarah, darah masih ada di lantai, masih banyak orang dari Grand Surya Kediri. Kemudian dia bilang lagi, saya nggak tahu apa-apa. Bukan saya. Di situ benar-benar saya tersadar. Tidak ada pilihan lain kecuali saya melanjutkan laporan polisi, karena itulah jalan yang harus saya tempuh. Saya selama setengah jam lebih, saya berusaha melarikan diri keluar sampai ada CCTV, sampai ketemu Mbak Janitor, karena semua Allah meringankan kaki saya di hari itu, ya Allah. Saya nggak pingsan, saya masih bisa lari, saya masih bisa teriak-teriak. Jadi di situ saya lihat
Saya nggak ada pilihan lain kecuali ngelapor. Waktu Pak Januari bilang, Bu, Ibu ini masih internal suami istri, Ibu mau apa? Saya mau lapor. Saya mau visum. Tolong fotoin darah saya. Tolong selamatin saya mau lapor ke Polda. Juga semua dimudahkan sama Allah. Saya masih bisa ingat semua kejadian per kejadian. Dan selalu konsisten omongan saya, ucapan saya. Karena semua Allah yang benar-benar nolong hidup saya. Kalau saya pingsan, itu yang saya bilang berulang kali kepada penyidik. Bapak bisa bayangkan kalau saya pingsan. Dia bisa telepon ibu saya di saat yang bersamaan. Dia bilang saya jeduk-jedukin kepala saya ke tembok dan berdarah. Padahal dalam visum tidak pernah ada lebam biru. Artinya saya tidak pernah menjedukkan diri saya. Yang ada saya ditekan. Sebagai kuasa hukum, Hotman Paris pun juga menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak Ferry seolah menyangkal apa yang terjadi pada 8 Januari 2023 di salah satu hotel di Kediri tersebut. Namun dengan tegas Hotman pun menyatakan bahwa adanya ketidakcocokan pernyataan membuat kasus ini pun semakin simpang siur. Yang pertama, Ferry mengaku jika Vena melukai dirinya sendiri. Namun pernyataan tersebut kini berubah jika hidung Vena berdarah akibat mimisan. Selain itu, Hotman pun juga menambahkan bahwa polisi menetapkan Ferry sebagai tersangka dan menahannya karena memang ada bukti serta saksi yang cukup. Ibu Vena sudah menjawab ocehan. Ya sana kan ngoceh melulu, ya. Ada dua kubu di sana yang ngoceh. Satu katanya pengacara keluarga, ngoceh terus, tapi nggak tahu apa yang diomongin, ya. Yang kedua ngoceh dari pihak Ferry dan kuasanya. Pertama tadi kan Ferry mengatakan bahwa darahnya itu dari dia pukul-pukul dirinya ke tembok, ya. Tapi nggak ada luka. Sekarang dia rubah lagi. Ya, dia mengatakan itu mimisan. Mana ada mimisan segitu banyak darah? Terus kalau itu memang bukan perbuatannya, kenapa dia minta maaf? Minta maaf melalui video, minta maaf dan juga mengaku di depan penyidik di Polda. Kita sangat dan Vena sangat berharap agar kemungkinan besar dalam waktu dekat kasusnya akan limpah ke kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sekali lagi Ibu Vena dan hal ini mewakili para korban KDRT di seluruh Indonesia agar penahanan dari saudara Ferry jangan ditangguhkan. Kalau bukan tidak ada KDRT, mana mungkin darah segitu banyak, ya kan? Darah segitu banyak, ada janitor di sana melihat dia lari dari kamar mencari pertolongan sampai satpam datang, ya darah begitu banyak. Dan kemudian juga dia bikin video minta maaf gitu kan. Kemudian juga depan penyidik dia waktu pertemuan pertama kan minta maaf juga, ya. Dan sudah ditahan. Kalau bukan karena buktinya cukup, nggak mungkin ditahan. Meski mendapat berbagai tekanan yang seolah menyudutkan dirinya, Vena pun mengaku akan terus berjuang untuk mencari keadilan. Ia pun tidak ingin menyalahkan keluarga Ferry karena mereka tidak tahu kejadian yang sebenarnya. Bahkan suaminya yang kini menjadi tersangka pun tidak mau mengakuinya. Karena itulah, Vena pun akan melanjutkan proses hukum, bukan hanya demi dirinya, namun juga untuk keluarga tercinta. Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, Papa Jimmy sama Mama Ayu. Saya yakin selamatnya saya kemarin karena kedua orang tua saya selalu doain saya. Dimanapun saya berada, setua ini dimanapun. Dan gak pernah nyalahin Mena atas pilihan Mena. Mena minta maaf sekali lagi sama Mama, sama Papa, terutama kepada Bang Hotman. Saya mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati Bang Hotman. Saya bilang saya nggak bisa sendirian Bang. Saya butuh lawyer yang benar-benar punya keinginan yang sama
untuk semua korban KDRT dimanapun berada untuk berani speak up dengan segala konsekuensinya. Saya di playing victim, saya difitnah, saya nggak apa-apa. Saya bilang sama Bang Hotman, tidak ada pilihan lain kecuali saya terus maju ke depan. Saya juga selalu bilang sama anak-anak saya, Feral, Atala, Fania terutama yang lagi sekolah, gak perlu malu nak mama mengungkapkan ini. Karena sudah ada tidak pilihan lain, tidak ada pilihan lain kecuali saya speak up. Saya tidak pernah menyalahkan keluarga Ferry karena saya maklum selama Ferry Irawan tidak pernah berkata jujur, selama itu pula keluarganya juga akan bingung. Saya bicara sebagai seorang wanita, seorang ibu, seorang istri, bagaimana rasanya orang yang kita cintai ya, kita harapkan sebagai imam kita berbalik yang membuat kita menjadi ketakutan. Jadi sudahlah, itu semua sudah kita lupakan, keluarga besar kita tidak mau lagi membahasnya. Kami semua mendukung Vena. Ya, kita pasti beli support lah, pastilah. Itu dari zaman saya kecil juga kita selalu support satu sama lain. Terus-menerus menangis saat di tengah perjuangannya untuk mencari keadilan. Benarkah Vena Melinda kini merasa sangat tertekan lantaran Ferry Irawan tidak kunjung mengakui perbuatannya dan malah justru membalikan fakta? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Di tengah berbagai tekanan yang dirasakannya, hanya satu keinginan Vena kepada Ferry agar ia secara jantan mengakui perbuatannya. Hotman Paris selaku kuasa hukum pun kian tegas untuk terus memenjarakan Ferry dengan meminta kepada pihak-pihak terkait untuk tidak mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan seterusnya itu. Hingga persidangan digelar dan vonis pun dijatuhkan oleh hakim. Namun, saat mendengar perkataan Hotman tersebut, Vena pun kembali bersimbah air mata. Lantas benarkah Ferry mulai berubah mudah tersulut emosinya serta kerap melakukan dugaan kekerasan di 6 bulan terakhir? Kemungkinan besar dalam waktu dekat kasusnya akan limpah ke Kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Vena dan sekeluarga dan juga jutaan wanita di Indonesia menghimbau kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan juga Kejari Surabaya agar jangan memberikan penangguhan penahanan. Saya menikah sama Ferry kurang lebih 10 bulan. Selama 10 bulan, 6 bulan memang Ferry tidak pernah melakukan KDRT. Tapi di bulan November, tanggal 17, saya ingat banget karena saya harus ada di Medan. Untuk KDRT di luar dari rumah adalah di Medan itu. Di dalam kamar itu, pagi-pagi seperti biasa, ada keinginan yang tidak terpenuhi. Saya udah tahu kalau keinginannya nggak dituruti pasti ada masalah, dan benar. Akhirnya singkat cerita, karena dia ngambek marah, akhirnya berantem lah. Saya dipiting, seperti yang saya tadi sebutkan, dipiting. Dipiting itu adalah, mungkin Bang Hotman udah pernah memperagakan waktu kita di Polda. Itu sakit sekali, karena apa? Dia tuh pesilat, jadi tenaga dia tuh semua pasti tenaga yang luar biasa kerasnya. Dan itu selalu mengenai tulang rusuk saya selalu sebelah kiri, karena kan simpulnya dia tangannya kan di sini ya. Habis itu saya kalau udah kayak gitu saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kaki saya lemes, tangan saya lemes. Habis itu saya diangkat, didorong ke lantai. Waktu itu lantainya memang karpet, diangkat lagi, didorong lagi ke kursi, diangkat lagi, didorong lagi ke tempat tidur dan dibekap.
Tapi memang gak ada yang bisa nolongin saya karena selalu digedein TV-nya. Dan itu sampai 8:30 saya bilang, Bi, ini saya mau acara. Gak apa-apa, kita bikin malu aja. Kan kamu lagi gak pakai baju, saya juga gak pakai baju. Udah, kita bikin viral aja. Kita bikin aja viral, kita mati berdua di sini. Di situ saya udah pasrah. Mungkin saya udah mati kali atau apa. Saya gak ngerti itu ancaman atau apa. Dan benar, akhirnya di 8:30 lebih 5 menit kalau gak salah. Baru dia bebasin saya, udah kamu make up. Habis itu saya make up, untuk saya udah mandi. Tapi saya, begitu acara jam 9 saya udah gak ada suara. Aku memang gak bisa buktiin karena memang gak ada lebam. Makanya waktu di visum Bang, aku ditanya, Bu, kalau di ini kok gak ada birunya? Tapi memang di dalam matanya. Kalau selama ini dia bilang, mana buktinya? Kapan saya KDRT orang gak ada lebam? Dan saya selalu diem, iya ya, gak ada buktinya. Langkah Ferry untuk bisa bernafas lega di luar jeruji besi sepertinya kian tertutup setelah permohonan penangguhan penahanannya kabarnya ditolak oleh penyidik Polda Jawa Timur. Tapi menurut pihak kuasa hukum Ferry, seharusnya kliennya sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Karena Ferry sudah berjanji akan kooperatif dan tidak menghilangkan barang bukti yang sudah disita oleh pihak kepolisian. Kami sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan supaya segera Pak Ferry ini dapat ditangguhkan penahanannya atau paling tidak dialihkan. Karena sekali lagi Pak Ferry selalu mengatakan bahwa akan bersikap kooperatif, mengikuti proses hukum dengan baik. Yang kedua, Pak Ferry juga menyampaikan tidak akan menghilangkan barang bukti. Kenapa tidak menghilangkan barang bukti? Sekali lagi saya sampaikan, barang bukti itu sudah disita oleh pihak kepolisian. Melakukan atau tidak melakukan, itu ranahnya adalah di persidangan. Ranahnya adalah di pembuktian. Tidak bisa kita menyatakan seseorang sudah melakukan tanpa ada putusan pengadilan. Ingat loh, asas presumption of innocence. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi ayolah kita hormati proses hukum. Di sisi lain, kabarnya saat ini Ferry pun terus menangis lantaran Vena tidak mau lagi berdamai. Benarkah demikian? Dan seperti apa reaksi pihak Vena akan hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Sudah jatuh tertimpa tangga. Perumpamaan itulah yang seolah dialami Ferry Irawan pada saat ini. Ya, Ferry kini dikabarkan stres lantaran terancam dipenjara selama bertahun-tahun karena dugaan KDRT yang dilakukannya. Terlebih, Vena pun tidak mau lagi membuka pintu perdamaian dan akan terus melanjutkan proses hukum hingga ke pengadilan. Lantas benarkah di tengah kondisi psikisnya yang terguncang, Ferry pun siap untuk terus melanjutkan proses hukumnya? Tentu dia sering menangis lah. Karena kalau dia melihat situasinya saat ini dengan berita-berita yang ada, bahkan sebelum Pak Ferry ditahan sekalipun, kan beritanya sudah berkembang begitu loh. Nah, Pak Ferry ada terpukul dan merasa bersedih. Apalagi terakhir sudah dikatakan oleh tim kuasa hukum dari Ibu V sendiri bahwa sudah menutup pintu perdamaian. Pak Ferry siap mengikuti proses hukum dengan baik. Ferry stres gimana, Kak? Saya nggak tahu. Prihatin pasti prihatin, sedih pasti sedih, tapi tetap kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan dalam segala hal dan ditunjukkan kebenarannya. Sejauh ini pengacaranya Bang Jeffrey bilang ya kondisinya pasti stres, tertekan ada, merasa sendiri pasti gitu. Ya mudah-mudahan yang terbaik aja lah. Kita selalu berdoa kok, minta Allah tenangin kakak kami. Namanya orang stres itu kan juga beda-beda efeknya. Ada yang mungkin larinya ke makan, ada yang mungkin nggak makan. Ya mungkin kalau tipikal kakak saya sendiri itu
memang nggak makan, tapi kita kan juga belum ngelihat langsung seperti apa kondisinya yang terbaru gitu. Berharap aja lah sehat-sehat dan tak hanya ancaman penjara, Ferry Irawan pun juga dibayang-bayangi akan diceraikan oleh Mena, panggilan sayangnya untuk Vena Melinda. Apalagi Vena pun masih sangat sulit melupakan betapa mengerikannya tragedi Kediri 8 Januari lalu, yang membuatnya semakin yakin untuk berpisah dengan pria yang belum genap setahun dinikahinya tersebut. Semua sudah masuk dan sudah memenuhi syarat sehingga memenuhi syarat untuk ditahan. Kalau dia suami yang masih punya hati nurani, dia suami yang khilaf, dia akan minta maaf dari awal. Dan keluarganya pun akan mengerti dari awal. Tapi kalau sudah sampai di titik ini, saya di playing victim, buat saya nggak masalah. Karena saya tahu, Polda, polisi adalah orang-orang yang sangat capable dan profesional untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, kemudian ditahan. Kalau syarat objektifnya tidak terpenuhi, tidak mungkin. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi buat keluarga saya, mohon doanya Mama, terus sama Mena, Papa, Reza, Rena, semua tante saya, Bang Hotman. Saya nggak bisa balas. Saya cuma minta teman-teman wartawan, ini adalah preskon saya pertama dan yang terakhir. Karena saya tidak pernah mau suuzon terhadap siapapun, apalagi Ibunda Ferry yang saya hormati, adik-adiknya. Saya tidak pernah ada masalah pribadi sama sekali. Saya menyayangi mereka lebih dari apapun, sama seperti saya menyayangi keluarga saya. Bagi saya fix, dia bukan orang yang punya hati nurani, bukan suami yang bertanggung jawab. Tidak ada pilihan lain kecuali saya maju memproses secara hukum. Biar nanti pengadilan yang akan menentukan hukumannya. Maaf. Mbak Ena maafin Ferry gitu maksudnya. Saya juga nggak bisa komentar mengenai itu. Ya cuman yang pasti ya sebagai manusia kita saling maafin lah. Intinya begitu, cuman kan proses jalan terus aja. Pasti sedih ya, semua orang kan, semua wanita itu. Kita kan pasti bersandar sama sosok suami ya. Pasti nggak mungkin lepas dari itu. Dia tadi kan sudah bicara bahwa dia benar-benar mencintai Ferry dengan tulus dan kami itu tahu. Tapi ya sudahlah Mbak, itu kan semua sudah berlalu. Nggak ada yang perlu kita sesalin ya. Kita ngeliat ke depan aja. Kita nyongsong ke depan menjadi lebih baik aja. keluarga menyerahkan pada hukum yang berlaku. Bila memang terbukti adanya KDRT, dihukum sesuai perbuatannya, tidak kurang tidak lebih. Nggak bisa ikut campur. Jadi keluarga menyadari bahwa ada loh batasan-batasan yang bisa ikut campur ya secara kekeluargaan atau kakak adik, mana yang tidak bisa gitu. Ya betul, karena tetap ada gap. Ya kayak yang di sebelah sana tuh ikut campur aja yang lain-lain gitu loh. Urusan nggak ada urusannya ikut campur. Karena masih rumah tangga kakak sendiri gitu loh. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.